Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rido Santosa. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 22411087 dan kelas manajemen 22B. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang uji dua rata-rata atau uji Mann-Whitney. Penjelasan yang pertama itu, Mann-Whitney test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Mann-Whitney test mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, pengertian uji Mann-Whitney. Mann-Whitney test disebut juga dengan Wilcox Rank Sum Test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independent test tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi, meskipun bentuk non-parametris dari uji independent test, uji Mann-Whitney test tidak menguji apabila perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independent test, melainkan juga untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi, beberapa ahli tetap menyatakan bahwasannya uji Mann-Whitney test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dapat dalam berbagai kasus median kedua kelompok biasa aja sama, tetapi nilai P value hasilnya kecil, yaitu 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya untuk menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Selanjutnya, tujuan uji Mann-Whitney test. Berdasarkan pemahaman pendapat di atas, maka kesimpulannya adalah seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney test apabila menemui kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk, dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar di bawah ini. Perhatikan dua histogram di atas, di mana bentuk lebar atau ketinggian keduanya sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok yang sama, tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari penelitian melakukan uji Mann-Whitney test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan sebaran dari histogram tidak sama? Apakah masih bisa dilakukan uji ini? Jawabannya adalah iya, tetapi penelitian tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Oke, selanjutnya
sensitivitas mean-Whitney test. Maka dapat diartikan bahwa uji mean-Whitney test atau MWU sangat sensitif terdapat perubahan median. Sebagai pilihan lain adalah uji kolmografi Smirnov Z atau KS min Z untuk menguji dua sampel bebas. Uji KS min Z ini berbeda dengan MWU, di mana KSZ bukan hanya menguji perbedaan median dan mean, melainkan juga perbedaan variansi. Maka oleh karena itu, jika asumsi homogenitas dalam uji ini tidak terpenuhi, maka dapat menjadi alternatif. Kelebihan dari uji KSZ adalah tidak begitu sensitif pada median, melainkan sensitif pada mean dan variansi. Mengapa MWU dan KSZ berbeda? Jawabannya adalah karena keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. MWU menguji perbedaan rata-rata peringkat sehingga menghasilkan nilai U yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z, sedangkan uji KSZ menguji perbedaan pada distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum Anda memilih uji mana yang tepat, sebaiknya Anda pahami lebih dalam kedua uji ini dan sesuaikan dengan hipotesis penelitian Anda. Karena uji ini merupakan bentuk non-parametris dan uji independen test, maka variansi kedua kelompok haruslah sama. Oke, selanjutnya apa saja asumsi mean-Whitney test? Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan asumsi yang harus dipenuhi dalam mean-Whitney test, yaitu yang pertama itu skala data variabel terikat adalah ordinal, interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya digunakan untuk uji Kruskal-Walsh. Yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang keempat, varians kedua kelompok sama atau homogen. Atau karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher-V diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi poin 1, 2, dan 3 tidak memerlukan uji tersendiri, sedangkan poin 4 jelas perlu sebuah uji yang dapat menentukan apakah kedua kelompok memilih variansi yang sama atau tidak, yaitu disebut dengan uji homogenitas. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.